Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 matkul matematika diskrit akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Muhammad Syarifuddin dengan NIM akhir 129. Saya Muhammad Fadil Eswara dengan NIM akhir 141. Saya Aswangga Oda dengan NIM akhir 179. Saya Saiful Anwar dengan NIM akhir 166. Saya Devin Salsabila Tusyantara dengan NIM akhir 131. Kami dari kelompok 3 dalam video ini akan menjelaskan tentang konsep himpunan dalam Islam. Pengertian himpunan dalam matematika, himpunan adalah kumpulan objek atau anggota yang jelas dan terdefinisi. Dalam konteks al-Islam, konsep himpunan ini dapat diterapkan untuk memahami bagaimana Allah mengelompokkan manusia berdasarkan keimanan, amal, dan ketaatan. Islam sering membicarakan tentang kelompok manusia himpunan berdasarkan keyakinan, perilaku, dan tujuan hidup. Kelompokan ini bukan sembarang kelompok, melainkan berdasarkan kriteria yang Allah tetapkan. Himpunan-himpunan dalam Islam yang pertama yaitu himpunan orang beriman. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qadar baik maupun buruk. Dalam Al-Quran disebut sebagaimana umat Islam, dan dalam dalil ini yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Quran surat An-Nur ayat 62. Selanjutnya, Yang kedua, himpunan orang kafir. Orang-orang yang menolak iman kepada Allah dan Rasulullah-Nya dan Rasulnya. Mereka termasuk golongan yang kelak akan mendapatkan azab kecuali bertobat. Dalilnya, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orangnya musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Dari hadis Al-Bayyinah ayat 6. Yang ketiga adalah himpunan orang munafik. Mereka yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran di dalam hati, termasuk dalam kelompok yang paling berat siksa di akhirat. Dari kesimpulan di atas adalah sesungguhnya orang-orang munafik itu atau ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Quran surat An-Nisa ayat 145. Selanjutnya, nomor 4, himpunan ahli surga dan ahli neraka. Pada akhirnya semua manusia akan tergolong dalam dua himpunan ini. Ahli surga, orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh. Ahli neraka, orang-orang kafir, musyrik, munafik, atau berdosa yang tidak bertobat. Operasi himpunan dalam kehidupan beragama jika dikaitkan dengan operasi himpunan seperti irisan, gabungan, dan komplement, dalam Islam juga ada konsep seperti ini, gabungan union. Semua orang yang beriman dari berbagai bangsa dan suku tergabung dalam satu umat Islam. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Quran Al-Adiyah ayat 92. Irisan, intersection, hanya orang-orang yang memenuhi syarat iman dan amal saleh yang akan masuk surga. Komplement, orang yang tidak termasuk dalam himpunan orang beriman adalah bagian dari himpunan orang kafir atau munafik. Selanjutnya, pentingnya memahami himpunan dalam Islam dengan memahami konsep himpunan ini. Kita sadar bahwa kita bagian dari umat Islam, memiliki tugas kolektif untuk berdakwah dan menegakkan kebenaran. Kita berusaha memurnikan keanggotaan kita dalam himpunan orang beriman dengan memperbaiki akidah, ibadah, dan akhlak. Kita tahu bahwa Allah akan mengelompokkan manusia pada hari kiamat berdasarkan amal dan keyakinannya di dunia. Kesimpulannya, konsep himpunan dalam al-Islam mengajarkan bahwa manusia tidak berjalan sendiri-sendiri. Allah telah mengelompokkan manusia berdasarkan iman dan amal mereka. Setiap muslim harus berusaha agar tetap berada di dalam himpunan orang-orang yang beriman.